sebuah kebenaran yang absolut atau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak ada celah kesalahannya, lalu dijadikan dan dipaksakan dijadikan sebuah ideologi. Karena sesungguhnya manusia tidak berhak mengklaim kebenaran yang hakiki itu, karena kebenaran yang dikatakan dengan al-haq itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di Al-Imran ayat 60, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran yang absolut, yang tidak ada celah kesalahannya sama sekali, yang pasti benar dan benar kepastiannya, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-haq hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alimi bil asya'i fid dhamairi wa khafiyil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rabbus samawati wal ardi ahaqqu li an yuhmada wa yushkar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil athhar wa ashabihil aghyar. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih ba'da ana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang perkembangan kehidupan manusia, manusia selalu berinovasi, memprediksi, menganalisis, dan mencetuskan suatu nilai ijtihadnya, baik itu berbentuk sebuah buku, kalau misalkan di perkuliahan berbentuk dari sebuah skripsi, disertasi, ataupun hipotesa, ataupun yang lain-lainnya. Kalau dalam ekonomi begitu juga, seseorang akan berijtihad untuk menganalisis, memprediksi supaya ekonominya lebih membaik. Kalau dalam IT begitu juga, sepanjang kehidupan manusia selalu berusaha untuk meraih yang lebih baik daripada hari yang kemarin, mengaktualisasikan segala potensi pikiran nalarnya untuk menciptakan tatanan yang lebih baik daripada kemarin. Dan itu halal, itu boleh bagi manusia untuk berinovasi, meninggalkan tatanan yang lama dianggapnya kurang sejahtera atau kurang maju, lalu menggantikannya dengan hasil ijtihadnya yang lebih maju. Yang tidak boleh adalah bagaimana hasil ijtihad usaha manusia itu diklaim sebuah kebenaran yang absolut atau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak ada celah kesalahannya, lalu dijadikan dan dipaksakan dijadikan sebuah ideologi. Karena sesungguhnya manusia tidak berhak mengklaim kebenaran yang hakiki itu, karena kebenaran yang dikatakan dengan al-haq itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di Al-Imran ayat 60, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin.
kebenaran yang absolut, yang tidak ada celah kesalahannya sama sekali, yang pasti benar dan benar kepastiannya, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-haq hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang lahir dari manusia tidak bisa dikatakan al-haq, karena yang lahir dari manusia itu bisa benar dan potensi kesalahannya juga ada. Oleh karenanya yang lahir dari manusia itu dikatakan shawab, dari kosakata asaba yusibu, artinya mengenai sasaran, itu benar. Tetapi kalau tidak benar itu namanya khata. Sementara al-haq hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang lahir, yang turun dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti benar dan pasti sempurna, pasti akan berlaku dari zaman ke zaman, tidak akan pernah mengenal renovasi dan inovasi, karena lahir dari sebuah keilmuan yang maha lengkap, yang maha benar. Benar di zaman dulu, juga benar sepanjang zaman sampai akhir dunia pun pasti benar. Maka itulah yang hak. Sementara yang lahir dari manusia hanyalah hasil ijtihad, usaha yang bisa benar di saat itu, tetapi di zaman yang akan datang mengalami renovasi ataupun bergantian, ataupun sudah tidak berlaku lagi. Dan ini contohnya sudah banyak sekali yang tatkala kita renungkan, banyak menyuguhkan bukti-bukti yang kita tidak bisa menampiknya. Salah satu adalah tentang dunia semesta ini, tentang tatanan alam astronominya, tentang planet-planetnya. Apakah mengalami renovasi bergantian dari semenjak Allah menciptakannya? Tentang oksigen, tentang bumi, tentang pohon, tentang binatang, apakah ada pergantian ataupun inovasi kekinian? Kenyataannya itu tidak ada, karena memang itu lahir dari zat yang maha benar, dan yang lahir dari yang maha benar ini adalah al-haq, kebenaran yang absolut, yang pasti. Begitupun tentang anatomi tubuh kita semua. Ini mulai dari zaman dulu sampai sekarang tetap seperti itu adanya. Yang namanya manusia itu terdiri susunan dari anatomi tubuh. Ada paru-parunya, ada kepalanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada ginjalnya dan sebagainya. Apakah pernah berbeda? Kita menemukan perbedaan antara manusia yang dahulu semenjak generasinya Nabi Adam sampai ke kita sekarang. Misalnya di generasinya Nabi Adam kupingnya menghadap ke atas atau lainnya, tidak ada, karena ini adalah hasil karya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, yang pasti benar dan kebenarannya pasti. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita arif untuk menyikapi tentang hasil karya manusia itu. Jangan disamakan dengan yang lahir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun pakarnya seorang manusia, betapapun syekhnya seorang mujtahid, betapapun alimnya sosok manusia, bisa saja hasil karyanya itu benar, tetapi juga bisa salah. Apalagi di zaman kekinian ini, kita dibenturkan, lalu kita disuguhkan dengan pemahaman-pemahaman manusia yang dipaksakan seolah-olah itu menjadi karya yang maha benar, yang harus betul kita implementasikan dalam keseharian kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu saja hasil karya manusia adalah, kalau memang di dalam Pancasila itu ketuhanan yang maha esa, sila pertama, yang memang membuktikan itu adalah implementasi dari hasil ijtihadnya orang-orang terdahulu, yang para kiai, para pakar meletakkan itu sila pertama. Lalu misalkan kita sekarang ini ingin mengganti bahwa ketuhanan itu bukan lagi ketuhanan yang maha esa,
tetapi dalam ketuhanan yang berbudaya. Artinya ketuhanan yang diukur dengan budaya. Maka kita tanya, budaya itu lahir dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Mengapa ketuhanan harus diukur dengan budaya? Sementara budaya ini adalah kebudayaan yang lahir dari manusia, dari komunitas manusia, melahirkan kebiasaan-kebiasaan dari semenjak kakek neneknya, lalu itu dinamakan budaya. Sementara yang lahir dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dibingungkan di zaman sekarang ini betapa kita hidup di dalam tatanan yang sudah luar biasa bagusnya, pingin dibentur-benturkan supaya tatanan itu bukannya mengganti yang lebih baik, akan tetapi aromanya seolah-olah pingin mengganti yang lebih buruk. Dan nantinya manusia ini akan bisa lepas ketuhanannya hanya diukur hakim budaya. Kalau misalkan budayanya menjadi tolak ukur, bukan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya kita? Sementara kita mengakui dan bukti tidak bisa dinafikan bahwa kita hidup ini adalah hidup di planetnya, di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan tanah ini, Allah menciptakan oksigen ini, Allah menciptakan seluruh kebutuhan kehidupan kita ini, pun pula Allah yang menciptakan organ tubuh kita ini. Maka sebetulnya tidak ada asas yang lebih fundamental, tidak ada asas yang lebih urgen kecuali kita menyembah kepada Allah dengan mengakui ketuhanan yang Maha Esa, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bertauhid hanya kepada Allah tolak ukurnya, bukan pada budaya, bahkan bukan pada syekh, bukan pada siapapun, tetapi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan menciptakan dan menurunkan kebenaran secara ngawur, bukan manusia itu diberikan kebimbangan, tetapi Allah menurunkan juga panduannya, yakni kitab suci Al-Quran. Artinya yang kita lakukan, ijtihad kita, usaha kita, kalau memang mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya mempunyai referensi ataupun hubungan dengan yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ukur dengan dalil yang maha benar, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi kita tidak ada salahnya berusaha, tidak haram untuk berijtihad, tetapi hasil ijtihadnya itu seharusnya selaras dengan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mengukur dari sebuah kebenaran, ada tolak ukurnya, ada mizannya, ada neracanya, ada gedennya, yakni Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan demikian pengklaiman kebenaran itu tidak menjadi ngawur dan membingungkan masyarakat adanya. Percayalah bahwa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling benar. Dan Allah Maha tahu tentang perkembangan manusia ini. Pun pula Allah akan menjamin, akan senantiasa mencapai taraf kehidupan yang bahagia ketika kita mengikuti undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya yang layak sekali untuk menjadi ideologi adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil rekayasa ataupun konsensus, kesepakatan dari hasil manusia. Karena yang dihasilkan dari manusia penuh dengan celah, kesalahan dan kekurangan, sementara yang lahir dari Allah sudah pasti itu adalah benar, dan itu akan betul-betul menggiring, mengatur kehidupan manusia untuk mencapai cita-citanya bersama, yakni tatanan kehidupan yang berkualitas serta bahagia, yang nantinya juga akan berending, bermuara dengan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, siapapun adanya kita, tidak jumawa di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini,
tidak congkak dan angkuh serta sombong dengan titalitas yang kita sandang. Karena sesungguhnya sejauh apapun yang mampu kita lakukan, kita tak lebih hanyalah sosok manusia yang diciptakan oleh Allah, yang Allah menuntut untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah tugas pokok kita dalam kehidupan di dunia sehari-hari hari ini. Maka betapapun pintarnya kita, jangan pernah memusyrikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dan jangan mengukur sebuah alat ukur dengan konsensus, dengan kesepakatan manusia, jika memang kebenaran itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak angkuh dan congkak dengan titalitas yang kita punya, tidak mabuk dan tersihir dengan kekuasaan yang sedang disandangnya. Karena betapapun kita hanya sementara saja, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa' 'anna al ghalaa wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan am baladina hada khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.